wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita terkahar Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman dan Islam yang harus kita selalu bungkus dengan ketakwaan, dan takwa di atas ilmu. Dan salah satu bentuk ilmu yang harus kita cari adalah tentang bagaimana beribadah dengan baik dan benar. Kalau biasanya hari Selasa berakidah, dan ini saya mau menjelaskan tentang kurban. Hanya saja yang di At-Taqwa sana itu juga saya jelaskan tentang kurban biar enggak overlap. Kadang-kadang Mas Roma yang tentang berikut juga. Itu yang di sana menggunakan kitab Bulughul Maram, yang di sini insya Allah Sahih Bukhari. Nah, cuman ini pembukaannya dulu, jadi mungkin mulai minggu depan. Nah, ini perlu untuk dibahas karena banyak hal yang mungkin bahasa saya kurang tepat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika kurban, baik orang-orang maupun kepanitiaannya, baik kesalahan yang ringan maupun kesalahan yang fatal. Nah, sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas hadisnya sebenarnya enggak banyak. Cuman justru yang saya harapkan adalah pertanyaan yang naik gitu. Nah, jadi ini pembukaannya. Saya berharap nanti ada, setelah kajian ini maksudnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang naik yang bisa kita bahas. Dibahasnya minggu depan. Tujuannya apa? Raf'ul khilaf, untuk mengangkat perselisihan di antara kita, perbedaan di antara kita, sehingga dengan bisa berkorban bersama-sama tanpa ada kebingungan, tanpa ada keraguan rasa dagingnya. Nanti ada masjid yang menjual kulitnya, nanti ada masjid yang menjual kepalanya, nanti ada masjid yang menjatah panitianya sekian kantong, dan seterusnya. Nantinya setiap tempat itu punya ceritanya masing-masing, dan kita sebagai seorang muslim harus bertakwa di atas ilmu. Artinya harus hati-hati, tidak boleh kemudian yang daging kurban mesti halal, ya halal zatnya, tapi ketika kemudian proses yang kita lakukan kurang tepat, maka bisa jadi menjadi haram juga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya hati-hati, dan hati-hati yang terbaik adalah di atas ilmu. Maka nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, harapannya kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat Pak Kamarin atau Mas Aziz atau Bu Tanti yang punya nomor saya, sehingga bisa di WA ke beliau biar beliau teruskan ke saya. Saya juga nggak usah dikasih tahu itu pertanyaan siapa, nggak apa-apa. Yang penting pertanyaannya. Dengan pertanyaan itu nanti biar saya susunkan jawabannya. Karena ya mungkin di tempat lain di pertanyaan, di sini mungkin enggak. Mungkin pertanyaan di sini atau masalah di sini, tempat lain enggak gitu. Jadi tiap masjid itu saya berharap membahas ya sesuai pertanyaan di situ aja. Karena kalau dibahas semua pertanyaan ya nanti jadi terlalu lebar, terlalu banyak. Kan mungkin kita sepakat masjid sini kalau kulit nggak boleh dijual, maka ya tidak perlu dibahas hukumnya menjual kulit. Barangkali seperti itu contohnya. Maka pembukanya yang pertama, baik dan Allah. Nabi SAW bersabda tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amal sholih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari ini. Jadi ada 10 hari. Nah, kalau kita membaca terjemahannya saja tanpa memahami perkataan para ulama maksud di sini itu apa, maka kita seolah-olah akan memahami berarti ini 10 terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Padahal di sini yang disebut bukan al-lail tapi ayyam, berarti siangnya. Sehingga siangnya yaitu bulan Dzulhijjah. Makanya nanti ulama itu tidak
berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama 10 terakhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Mereka justru walaupun ada khilafnya, tapi saya lebih senang yang mengkompromikan. Yaitu apa? Kalau 10 malam terbaik itu Ramadan, 10 siang terbaik itu Dzulhijjah. Kenapa? Karena di Ramadan malam 10 terakhir itu ada Lailatul Qadar. Nah, di 10 Dzulhijjah itu ada hari Arafah. Nah, bahkan para sahabat bertanya, walau jihad fisabilillah, apakah juga jihad berperang di jalan Allah itu tidak lebih utama daripada beramal soleh di bulan itu? Kata Nabi SAW, walau jihadu fisabilillah, jihad juga tidak bisa mengungguli amal soleh di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, orang yang keluar dengan harta dan jiwanya. Jadi mangkat digawa kabeh itu harta bendanya, artinya di rumah itu tidak ada yang ditinggal. Falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang kecuali tinggal nama. Jadi hartanya ya habis, jiwanya atau nyawanya juga habis alias meninggal atau syahid. Nah, maka kalau itu yang terjadi, baru dia bisa mengungguli amal di 10 awal Dzulhijjah. Ini menunjukkan 10 awal Dzulhijjah itu hari yang luar biasa agung. Nah, terus pertanyaan itu amalnya opo? Singkat ya, apa yang jenengan lakukan di 10 terakhir Ramadan itu jenengan pindah ke 10 awal Dzulhijjah. Dari mulai puasa, sedekah, baca Quran, yang lain, zikir, wirid, donga, pokoknya apapun yang jenengan lakukan di 10 malam terakhir Ramadan, jenengan pindah ke 10 awal Dzulhijjah, kecuali ini poso pas tanggal 10. Kenapa Mas? Kenapa? Apa Pak namanya? Lah ya kenapa? Nah, karena itulah itu penting itu. Jadi semua dipindah antara 1 sampai 10 kecuali pas 10 itu tidak boleh puasa ya, karena itulah nah, ya. Jadi ya itu. Nah, terus dalilnya lagi apa? Ini kan hadis. Dalil ayatnya disebutkan pada Quran surat Al-Fajr. Allah berfirman, wal fajri wal layalin ashr wasyafi wal watar. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Ini dibaca terjemahan Qur'ane tok. Maka wal layalin ashr, demi malam yang 10, kita akan memahami, nangkep kita ini berarti 10 terakhir Ramadan. Padahal ayat ditafsirkan dengan ayat ditafsirkan dengan hadis. Nantinya kalau ayat ditafsirkan dengan ayat, nggak ada ayat yang bisa digunakan untuk menafsirkan, maka perlu ditafsirkan dengan hadis. Ada hadis yang mengatakan Nabi SAW bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, innal asra asrul adha, 10 yang dimaksud 10 adha. Adha itu ya duha ya duha. Itu kurban niku. 10 kurban itu berarti 10 Dzulhijjah. Wal witra yaumul arafah, dan yang dimaksud ganjil ada ayat tadi wasyafi wal watar. Watar witr itu ganjil. Maka yang dimaksud ganjil itu adalah hari Arafah. Kenapa? Tanggal 9. Wasyafi, dan yang dimaksud genap yaumun nahar, hari disembelih kurban, disebut genap karena tanggal 10. Nah, jadi ketika ada hadis, ada ayat yang mendukung kebaikan, keutamaan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, maka inilah menjadi syariat kita. Sehingga ketika kita ngomongkan syariat, maka kita lihat turunannya, hukumnya. Maka ketika kita ngomongkan jauh Nabi Adam, di situ ada syariat kurban, di mana ada putranya Habil dan Qabil diminta untuk berkurban. Si Habil kurban domba yang gemuk, si Qabil kurban buah yang busuk. Pada saat itu buahnya atau kurbannya diterima dengan cara si api dari langit menyambar kurbannya. Nah, kemudian masuk di zaman Nabi Ibrahim, teknis kurbannya berubah. Dengan cara apa? Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya, dan putranya Mahmud. Dan ini dikisahkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Allah berfirman, wahai anakku, ya bunayya niku nek basa
Jawa ya lecah bagus gitu. Aku melihat tadi malam ketika tidur, aku menyembelih kamu. Kira-kira piye pendapatmu? Nah, bapak yang solih melahirkan anak yang solih. Ini rumus. Nanti ketika jenengan kersake putra yang solih, orang tua harus mengusahakan kesolihan. Makanya nanti ada pepatah, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi enak wit jemben, ya, otomatis yang ceblok di solih ya jemben. Nah, maka dikatakan qala, beliau berkata Nabi Ismail, ya abadi if'al ma tu'mar, wahai bapakku, sumangga dengan ajeng lampai. Satajiduni insyaallah minas sakirin. Insyaallah panjenengan bakal mendapati saya sebagai anak yang sabar. Makanya ini bisa buat ngetes kita nih. Anak kita seperti apa nih? Sholat. Nek nggih Pak, nah niku saya. Alhamdulillah, berarti Pak sholat. Tapi nek sholat, sholat. Nah, nek ngoten itu menjadi introspeksi buat kita. Ada apa dengan anak ini gitu ya. Karena parenting atau pendidikan terbaik dari orang tua itu tidak cuma nyuruh tapi nyuntoni. Nah, berapa banyak anak yang hari ini rusak karena lihat HP, gak dikontrol sama orang tuanya, dan rusaknya 12 parah gak karuan. Banyaklah kasus yang mungkin jenengan juga sudah sering dengar di TV. Makanya enten gubernur Jawa Barat nanti pokoknya yang sedang main HP yang mau dikirim ke barak gitu ya. Nek saya secara pribadi ya bagus-bagus saja itu gitu. Karena kadang itu nek terus kebablasan itu mengerikan Pak. Ada kasus itu 3 orang berteman di SMP. Sijine delok koncone nyekel HP ini Pak sing loro ini main game online mabar niku. Soalnya game mungkin terlalu banyak atribut aksesoris di dalamnya kan akhirnya butuh memori yang besar. Nah, mungkin HP ini error gitu. Akhirnya ngarep pengen HP ini kancane. Wong loro iki sepakat bunuh kancane. Dan masih banyak kasus-kasus yang seperti itu, makanya mengerikan ya. Kemudian dikatakan falamma aslama wa talahul lil jabin. Maka ketika bapak dan anak ini sudah berserah diri kepada Allah, oke, ini perintah Allah kita harus jalani nggih Pak, siap sedika dawuh. Maka Ibrahim sudah membaringkan putranya, pelipisnya ini sudah dideket satu tempat digeletaknya gitu dan siap untuk digorok. Maka wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami memanggilnya, hai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kamu sudah benarkan mimpimu. Nah, ini kunci orang beriman itu kalau disuruh harus membenarkan dulu. Kemudian dilakukan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, maka sungguhnya demikianlah kami akan memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Sungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Kita disuruh benarkan, lakukan sebagai bentuk ujian. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetes mana di antara kita yang amalnya terbaik. Nah, kemudian ketika kita sudah membenarkan, melakukan dan lulus ujian, wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Makanya nanti ayat-ayat mendukung tentang orang-orang yang berkorban pasti diganti. Pasti diganti. Makanya orang-orang yang berkorban kanthi tulus ikhlas, insyaallah itu mentahun mesti balen. Mboten kemudian napa istilahnya wegah meneh itu kapok itu mesti dibalik. Sematan ugi orang-orang yang haji umroh niku napa cara enten kesempatan itu pengen balen terus-terusan balen mboten kemudian kapok. Maka inilah tabiat orang-orang yang beriman, ketika kemudian diseru maka dia kemudian membenarkan, mengamalkan, dan kemudian mereka lulus dalam ujian keimanan. Dan Allah membalas di dunia bahkan di akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan harinya. Nah, terkait dengan perintah kurban, ya Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan kurbanlah. Ini menjadi rangkaian nek wong salat niku kurban, nek wong kurban niku kudu salat. Makanya nanti ada orang yang bertanya ke ulama, "Saya apa hukum orang puasa tapi enggak sholat?" Maka ulama itu menjawab, puasanya sah sebagai sebuah ibadah, gugur kewajiban dia, tapi pahalanya tidak ada. Makanya seorang muslim itu wajib sholat, kemudian baru ibadah-ibadah lain harus dikerjakan. Ini kamu dicadai itu
nek aku rong sholat aku rasa kurban, bukan. Justru segeralah sholat terus segeralah kurban. Makanya Nabi kemudian mengatakan, man kana lahu sa'atun, siapa yang kemudian punya kelonggaran walam yudhi dan gak mau kurban, fala yaqrabana musholana, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini mengindikasikan bahwasanya Nabi itu pengennya dekat sama orang-orang yang gak pelit. Orang pelit itu apa? Orang punya kemampuan tapi tidak mau kurban. Dan kemudian di sini disebut musholana, tempat sholatku. Itu kalau kita di Indonesia, musola itu kita definisikan masjid yang kecil atau tempat ibadah yang kecil yang tidak digunakan untuk jumatan. Nah ini kemudian di kantor tidak digunakan untuk sholat maghrib, isya, subuh karena wong itu mulai. Nah dan sekolahan nggih sami tidak digunakan sholat maghrib, isya, subuh karena wong itu mulai. Nah maka kalau di bahasa Arab musola itu tanah yang lapang, tanah yang lapang, tinggi sholat. Nah itu musola. Jadi musola dalam bahasa Arab beda dengan musola dengan makna yang ada di Indonesia. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan berarti larangan sholat, bukan. Ini kalau dalam istilah fikih itu mimbabil wa'id, bab ancaman. Sehingga orang yang beriman itu diancam, nek kowe gak korban ya aja ngedak-ngedak musolaku. Nah orang beriman itu kudune, oh iya aku mau beriman, ya berarti kudu korban. Kenapa aku kudu korban? Ya mergo aku mampu. Nah mungkin wong ngeleh seneng, wah aku ora mampu, kok bener-bener ora mampu. Ya ora mampu kok rokoknya ora leren. Nah niku lho, itu pertanyaan tuh. Enggak mampu kok ngerokoknya enggak leren. Nah, padahal ngerokok sakniki sebungkus pinten? Piro Mas? 30.000 kok 40.000 itu. Nah, sedangkan korban ya bener 3 juta setengah. Tapi kalau orang beriman ngerti tanggalnya udah tertentu, waktunya tertentu, schedule tertentu, itu di planning. Ya harusnya ini setiap harinya lagi 10.000 targetnya setahun dapat kambing. Nah, kok nyalanya kok tak keprok, kok jalanannya pecah malahan gitu kan. Nah, solusinya ya ampun ngangge jalangan lemah, nganggo tabung gas iki lho dibolongi. Nah, lebok kayak menipu duitnya. Jadi anak jangan keplak ya pengen 30 ya rapuh kok tabungnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu kalau mesra niat, pemenang jiwanya pelit, mbok piye wae tetap pegah. Makanya mungkin saya pernah cerita, saya punya temen itu didiukah miliaran gitu. Kayak duit tukang parkir, waktu itu susu 500 ini ya di enteni susu endi gitu. Saya sampai nyelike sama dia, 500 bos di kelas E. Ditompo dhewe ora mari sugih. Terus go kowe ya ora mari kiri. Kata dia, aku nek di sak yuto ora nek 500 ora sida dadi sak yuto. Padahal asetnya miliaran. Terus kula pas niku numpak mobil dia itu mobil mewah gitu. Jadi ya itulah kalau ada jiwa itu pelit. Bahkan dia pun kalau kurban entah sapi itu kadang kurbannya sapi itu satu dhewean. Itu yang paling didongke ke beberapa orang dan sisanya sepangan dhewe. Ini mejoe kebak. Nek klaim bakso segala macam. Akhirnya ya mau sama loro gitu. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam nggak kayak gitu nih. Makanya nanti ada kajian ibu-ibu di daerah Batak atau tempatnya nawa dari Pak Tamrin yang betul itu. Itu tanglet ibu-ibu itu mereka nih. Apa emang pelit dalam Islam itu tidak boleh? Maksudnya nek udel ora entuk wong aku kan duitku dhewe bodohku dhewe ora nyolong. Ya kalau jawab, sakniki Bu, nek Kanjeng Nabi niku berlindung dari sifat pelit. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari perasaan galau dan sedih. Berarti nek galau ki marai sedih. Kemudian wa'udzubika minal kasali wal bukhli, dan aku berlindung dari sifat malas dan pelit. Nek Nabi itu berlindung kira-kira itu barang elek atau barang apik? Ya elek, wis. Nek elek ya orang Islam ya harus menjauhi nabinya aja enggak mau dekat-dekat gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang lomo sampai mau ngopeni anak yatim, gampangane ngukup anak yatim, Nabi mengatakan ana wa kafirul yatim hakada. Aku karo wong sing nanggung urusane cah yatim ngene iki fil jannah, cedak ning surga. Maka ini mengindikasikan Nabi itu senang sama orang lomo, bukan orang pelit. Sehingga hadis ini jangan dipahami terus berarti nek ora entuk salat boten. Ya tetap sholat. Ini maksud saya itu kita harus introspeksi sebagai orang yang ngakuni iman, ngakuni Islam, kok didik, ragilem, kurban. Enten biaya ngoten niku.
Dan pelit itu bukan berarti terus mutlak ra gelem kurban mboten. Mengke enten kiai sugih loro niku sepakat Pak. Sepakat gantian. Jadi misal kiai kurban wedhus siji atau sapi sepertujuh, bukan sapi seekor sepertujuh. Dia gantian. Iki iurane 3 juta. Dum loro yo. Tahun iki ditku tak keke kowe setor ning panitia atas nama jenengmu. Tahun ngarep engko iurane pira dulur ditmu keke aku atas nama aku sing korban. Jadi itu termasuk pelit gitu kan. Artinya bentuk-bentuk pelit itu macam-macam gitu. Termasuk nanti ketika sudah disepakati bagiannya apa itu namanya sohibul kurban sekian gitu. Ngoten niku yo arep mulih iki nggaku yo. Macam-macam, jadi bentuk pelit itu macam-macam, sehingga seorang muslim itu harus kemudian membersihkan jiwanya jangan sampai seperti itu. Ada lagi nanti orang pelit, korban dikirim ke luar kota, entah kok dikirim ke luar kota. Tanya sama saya, boleh nggak dikirim ke luar kota? Saya bilang boleh, nggak apa-apa. Luar kota boleh, luar negeri boleh, luar angkasa boleh. Ini pertanyaan saya satu, dengan korban piro? Ya cuma satu itu toh. Nah terus, dengan makan dagingnya siapa? Ya daging yang ada di masjid itu. Loh, padahal bunyi hadis ya nanti insya Allah ketemu hadisnya. Itu kita itu kayak puluh suruh makan daging kita. Dan jangan makannya daging wong liya terus daging kita dan kirim ke sana. Nah terus yang benar gimana? Ya sing benar dengan korban ini loro, siji dikirim, siji beli di kampung. Nah, terus saya tanya lagi, itu dilakukan tiap tahun atau 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali? Tiap tahun. Berarti tiap tahun ini nggak pernah memakan daging korban sendiri nggak pernah. Itu nggak klaim tuh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kembali ke zakat pun dikatakan oleh Nabi tukhatu min aghniyaihi wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya di kampung itu terus dibagikan ke orang miskinnya di kampung itu. Kalau sudah selesai lah sumangga dikirim keluar. Makanya kados ten Pondok Indah niku sablok niku isine wong sugih kabeh. Niku ra patut nek zakat dikeke sebelah itu tidak bisa. Makanya nek mereka kirim kemana-mana terserah wong sugih kabeh. Tapi nek misal nyata-nyata di sekitar kita masih ada orang-orang yang membutuhkan, ya jangan sampai kemudian dilewati terus kemudian kita kirim kemana gitu. Ya, maka ketika kita mau mengirim-kirim maka pastikan di sebelah kita, sekitar kita sudah tercukupi atau mendapatkan bagian yang layak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ada, ayat ada, sehingga ulama ijma kalau ya, kurban itu syariat Islam. Cuman bedanya nek zaman Nabi Adam niku disaut kanggo geni, nek zaman Nabi Ibrahim niku didhawuhke lewat ngimpi senajan terakhir diganti wedhus. Nah, maka dua konsep ini sudah tidak terjadi di zaman kita. Makanya jangan nanti nek wong boleh anake terus kok boleh. Nah, aku ngimpi yo, ngimpi apa? Ngimpi kok Nabi Ibrahim kae, itu jelas dusta, tidak mungkin. Nek ngimpinya mungkin iya, cuman kalau itu datang dari perintah Allah tidak bisa, karena syariat seperti itu sudah tidak ada. Nah makanya para ulama satu sepakat ini syariat Islam, dan konsep dari syariat Islam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang otomatis menjadikan ini syariat yang sangat indah, yaitu la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya Allah itu tidak sedang mengambil daging dan darahnya, enggak. Yang ditarik oleh Allah ke atas itu takwanya. Makanya kurban itu menjadi ibadah yang indah karena dengan beleh berapapun secuil we ora munggah ning langit kaya kasus Habil dan Qabil, kembali ke kita semua. Makanya tidak ada kemudian syariat kayak zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Adam itu tidak ada. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pun mengatakan inna likulli qaumin idan, pada setiap bangsa, setiap kaum itu punya hari rayanya. Wa inna aidana hadzal yaum, dan hari raya kita di hari ini, yaitu Idul Kurban. Nah karena itu adalah hari raya kita, maka beliau menegaskan aqdamul ayyam indallah yaumun nahr summa yaumul qar. Hari yang paling besar di sisi Allah itu ya hari kurban. Nah cuman di kita di Indonesia ini kadang masih salah kaprah, salah paham. Nah sing hari raya terbesar niku Idul Fitri. Mereka napa prene luwih tuwa terus enten THR. Otomatis orang ya berusaha untuk
banyak keluar rumah, kemudian punya budaya juga maaf-maafan kesana kemari, sehingga yang terjadi ya, seolah-olah itu menjadi yang lebih besar. Padahal kalau kita ngomongkan syariat dalam Islam, hari raya yang terbesar di mata Allah itu nih hari kurban. Makanya kalau di Indonesia itu, yang saya tahu suku satu-satunya suku yang mengagungkan hari raya kurban lebih besar daripada Idul Fitri itu namun Madura yang saya tahu. Sehingga di Suramadu itu nganti macet naik pas kurban karena mereka pada mudik. Idul Fitri dia mudik, cuman yang paling banyak mudiknya itu pas kurban mereka itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu hari raya, maka kita dilarang puasa. Nah, Nabi SAW kan saumi yaumil fitri wa nahar. Nabi SAW melarang kita puasa di hari raya Idul Fitri dan hari nahar. Nah, teknisnya kan nggak boleh puasa, jadi boleh makan. Cuman teknisnya berbeda antara Idul Fitri dan Idul Adha. Disebutkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta yakul. Nabi tidak keluar salat Id sampai sarapan dulu. Iku nek salat Idul Fitri. Wala yaqulu yaumal adha hatta yarji'a fa yaqulu min udhiyatih. Dan beliau tidak keluar salat Idul Adha, melainkan tidak makan, kemudian segera selesai sholat itu balik menyembelih kurbannya dan sarapan atau makan dari daging kurbannya. Maka termasuk sunnah yang hampir bisa dibilang hilang di Indonesia niku, sarapan daging kurban, sehingga mau makan siang. Ya. Nah, ini dengan mau menghidupkan sunnah, ya sunnah. Nah, itu sepakati misal kiai dua begitu rampung sholat Id melayu blesek siji apa loro, gitu kan. Ibu-ibu nampani dimasak gitu kan. Nah, jam 8 bawa teko wis mateng sarapan gulai tongseng dan segala macam. Niku nek mau menghidupkan sunnah. Rekoso Mas, memang menghidupkan sunnah itu rekoso. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi niku paling seneng niku wa kana idza raja'a akala min kabidi udhiyati, dan beliau kalau pulang maka beliau memakan dari hati hewan kurbannya. Jadi beliau seneng tuh hatinya. Nah ini kita saya terbiaya tanglet kula. Antuk segone kok ngendi? Segone ki pundi? Iuran. Ampun dijikoke sama kotak infak. Nah, karena kotak infak itu untuk perawatan masjid, bukan untuk makan-makan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kurban ini adalah syariat yang mulia, maka kita dilarang untuk pelit dan menjalankannya di atas takwa. Kenapa? Karena orang yang menjalankan kedermawanan di dalam Islam yang dibingkai dalam ketakwaan dan keimanan, Allah berjanji, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan akan diganti. Dan penggantinya wa huwa khairur raziqin. Allah itu maha baik dalam memberikan rezeki, maka pasti gantinya lebih baik. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah 245 Allah menyebutnya gantinya ad'afan kasiro, tikel-tikel. Jadi nek jenengan ketoke 3 yuta lho balike mesti ditikelke, tikelene niku pinten yo 6, 9, 12. Hanya saja kejelekan kita manusia, kita yo saya juga ya. Itu kadang itu pikirannya nek kemudian ngetoke duit pengen nyawang balikane duit, padahal tidak selalu balikane duit. Ketika kemudian dengan korban bertakwa beriman kepada Allah, ngetok ke 3 yuta gitu wedhus atau 3,5 gitu ku sapi misal gitu, maka ketika Allah kembalikan dengan garwa putra-putra sehat niku jane niku nggih nikmat, tapi memang enggak terlihat angkanya. Paribasane gini kok balane umpame niki jenengan garwa sak putra-putra loro kabeh terus metu tagihan 12 yuta, jenengan bisa kemudian logika, berarti nek aku sehat rasane tok 12 yuta, berarti jane wingi 3 yuta wis dibalekke 12 yuta bentuk sehat. Kan ngoten logikane. Apalagi misalnya dengan punya putra kuliah lancar, ora suwe untuk gawean, kok baru ora suwe untuk gawean untuk garwa, baru untuk garwa terus ada putra. Itu nikmat yang memang tidak bisa dievaluasi. Dengan mau mengkalkulasi itu susah, dan itu sudah Allah kabarkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Innallaha laghafurur rahim. Nek kamu mau ngitung nikmat Allah tidak bisa, karena saking banyaknya. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kenapa Allah maha pengampun? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Manusia itu kebanyakan lali syukur. Nah, gandeng banyak sing lali syukur. Maka Allah karena maha pengampun dan maha pengasih penyayang, maka diampuni.
kesalahan kita, kekhilafan kita. Makanya gambaran nikmat Allah yang besar itu pernah ada suatu berita itu bahwa bapak itu masuk ICU, gak iso napas, kemudian dikasih colokan oksigen itu, napas dia 24 jam atau hampir 24 jam. Begitu selesai tagihannya 600 real. 600 real nek dibengke petang ewu ketemune 2 juta petang atus. Bareng pun saged ambekan metu tagihan itu dia malah nangis. Ditekoki kali dokter itu nangis apa Pak? Itu profesor Jawa, ini ceritanya tentang Arab itu. Nah terus dia menjawab, aku baru nyadar ternyata betino iki tagihanku 2 juta petang atus dinggo ambekan tok. Makanya ketika Allah itu mau nagih segitu ping sebulan, insya Allah kita semua bangkrut termasuk pulau. Makanya kita ambekan yo gratis. Enten mangke biayai boten saged pipis iku yo dadak ngetoke duit sekian-sekian, boten saged yo dadak ngetoke duit sekian-sekian. Kula nanti ngancani wong tua kula itu operasi ambeien 35 juta. Makanya bersyukur dengan yang enggak punya aneh-aneh cerita-cerita yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman pada hadis qudsi, "Anfik ya ibna Adam, anfik alai infaq." Nek kau infak tak balas infakmu, dan pembalasannya pasti lebih baik. Sehingga landasan pondasinya takwa itu ilmu. Nah, kita mulai nih pembukaannya. Kita jelaskan sedikit tentang ilmunya dalam rangka pembukaan, nanti lebih detailnya kita bahas kitab Shahih Bukhari. Nah, ilmu yang pertama bahwasanya yang diminta itu kurban itu tidak banyak-banyak, satu aja. Satu bukan untuk satu orang, tapi satu keluarga. Mungkin biaya dan gilingan satu keluarga iki piye maksudnya Mas? Apa aku bojoku anakku nggih, nah, tapi anakku sepeda omah lho. Oh, berarti nek niku mboten satu keluarga satu atap. Yang tinggal di bawah atap jenengan itu lho. Kadang kan ada jenengan garwa putra, sok-sok wong tua, wong mertua, nah itu masuk ketika itu di satu atap. Nah, atau bin Yasar berkata, Sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana teknis kurban pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kemudian Abu Ayyub mengatakan, kana rajulu yudhi bisyatin anhu wa an ahli bait. Pada waktu itu seorang laki-laki itu berkurban 1 ekor untuk dirinya dan anggota keluarganya. Jadi 1 itu atas nama dirinya, si kepala keluarga dan anggota keluarganya. Sehingga di sini pelajarannya tidak perlu diuruti. Nanti ada bapak-bapak yang aku kurban ini tahun ini bojoku, tahun ngarep anakku. Tidak usah gitu. Atas nama bapaknya, kepala keluarga dan keluarganya. Maka nanti fikihnya si penyembelih kurban itu minimal mengucap bismillah. Di atasnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Di atasnya itu yang lebih sempurna lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal hada min fulan wa ahli baitihi. Ya Allah, terimalah ini kurban si A dan keluarganya. Mungkin sing karo melih, terimalah kurban keluarga si fulan, gitu ya. Jadi keluarga si fulan sama si A dan keluarga. Jadi disebut sahibul kurbannya dan keluarganya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau bentuknya kambing 1. Nah, kalau bentuknya sapi disebutkan oleh Ibnu Abbas, fastarokna fil baqarati an sab'atin. Kami kurban sapi bisa disengkuyung orang 7. Sehingga kalau nanti itu sak keluarga ya sepertujuh itu minimal, dan disebut ini dari si A dan keluarganya. Bahasa Arab ya ngomong Mas, aku rapal ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya Allah terimalah ini kurban Bapak A, B, C, D, E, F, G dan keluarga mereka. Aku bahasa Indonesia itu. Nah, kemudian orang-orang yang sudah berniat kurban ya tidak boleh potong kuku, potong rambut dan mencabuti bulu yang ada di badan dia dan badan hewan kurbannya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Fala yahudanna min su'rihi wala min adfarihi sai'a hatta yudohi." Jangan kamu potong rambutnya, jangan kamu potong kukunya sampai selesai dipotong hewan kurbannya. Kemudian ditanyakan kepada seorang ulama, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bagaimana kalau dia nekat cukur rambut atau potong kuku, potong sok lali. Dan ini dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi ketika jenengan sudah iuran bayar atau wis niat nih gede dari 3K
maka dengan per tanggal 1 itu sudah nggak boleh potong-potong niku wau. Kok gelalah lali, kata Syekh Utsaimin, na'am diterima kurbannya, takunu makbulah, makbul diterima kurbannya, walakinnahu yakunu asian. Tapi orang yang melanggar aturan ini, menabrak larangan ini, maka dia dihitung bermaksiat, berarti berdosa. Kurbannya sah, tapi motong rambutnya dosa gitu ya. Nah sehingga ini kalau dikiaskan dalam bab umroh, nanti ada ibu-ibu yang umroh dhewean ndak ngejak suami ini. Nah maka umrohnya sah, tapi berangkat sendirian itu berdosa. Haji juga sama, haji umroh harus sama mahramnya. Para meneh nanti dosanya tambah gede, nek kemudian pas haji ini kadang memalsukan surat mahram, nah itu tambah dosa meneh nanti. Nih. Kemudian pertanyaan berikutnya ditanyakan juga kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, apakah keluarganya, nanti tadi kan kepala keluarga, apakah anak istrinya itu juga nggak boleh memotong rambut dan seterusnya? Maka Syekh bin Baz mengatakan boleh, yang nggak boleh itu yang kurban. Udah ditanyakan lagi, bagaimana dengan panitianya? Boleh nggak panitianya motong rambut, potong kuku? Maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, kalau panitianya nggak kurban, mau ngewangi motong-motong tok, maka dia boleh potong rambut, potong kuku. Tapi kalau panitianya ini adalah kurban juga, maka dia tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Hikmahnya apa? Gak ada dalil sebenarnya tentang hikmah ini, tapi ulama merumuskan dan ini bisa dijadikan ilmu dalam rangka untuk menjaga ketakwaan kita untuk tidak memotong rambut, potong kuku. Nah, beliau mengatakan bahwasanya kenapa kita tidak boleh potong rambut, potong kuku, agar penyelamatan diri seorang muslim yang berkurban itu pada hari Idul Hijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, bahkan sampai tanggal 13 itu sempurna diselamatkan semuanya dari api neraka. Paribasanya rambut sesenti itu diselamatkan dari api neraka. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kurban ini berlandaskan ketakwaan, kita tidak boleh pelit, dan kemudian kita diminta untuk menjalankan dengan baik dan benar, maka hewannya juga harus dipilih, tidak boleh 4 cacat. Kata Nabi, arba'un la tajuzu fit tuhaya, 4 hal yang tidak boleh ada dalam binatang kurban. Yang pertama al-awra'u al-bayinu awra'uha, buta yang nyata butanya. Buta niki masuk kategori buta 1, matanya katarak. Nek 1 aja tidak boleh, apalagi 2. Kemudian yang kedua masuk dalam kategori ini, matanya 2 tapi satunya enggak ada. Kemudian yang ketiga, matanya dua-duanya ada, enggak katarak tapi enggak melakukan nabrak-nabrak, maka yang seperti tidak boleh buat kurban. Sehingga ketika jenengan sebagai panitia, jenengan harus mengingatkan nek dugi kewan ngoten niku. Nah, kemudian yang kedua yaitu al-maridotu al-bayinu marduha, binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Nah, jelas sakitnya niku napa, awake panas banget, apa nek kadang sapi niku umbule meler, kadang napa kudune letonge padet niki malah mencret gitu kan, atau mungkin metu cacinge, atau mungkin ada penyakit kuku dan mulut. Ada juga sapi yang lentung-lentung awake sawah kebak niku, pokoke ngoten ndak boleh diterima. Kemudian wal arjau al bayinu dzulha, pincang yang nyata pincangnya, melakukannya tidak jejak mono, kemudian dia mencolot-mencolot, nah itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir al-kasiratu allati la tunki, gering mekingking. Jadi kalau ada yang datang pus ngeligo, nah, itu jangan boleh menolaknya. Nek wong nyauri, nah garinan kleng yang ora gelem gitu kan. Ini bukan soal tengkleng, tapi lebih ke soal kurban. Tapi nek piye ini nekat ya sudah, jangan boleh aja nggak apa-apa. Tapi lebih kepada jangan sudah mengedukasi nek kurban itu nggak seperti itu. Nah, kemudian tentang usia, nah ini juga banyak masjid yang luput. Usia itu adalah latar bahu illa musinah. Jangan menyembelih kurban kecuali usianya itu musinah. Musinah itu umur yang genep. Untuk apa? Untuk tanggal gigi susu ganti gigi dewasa. Ini nek istilah Jawa nih poel. Nah, poelnya binatang itu beda-beda. Niku nek wedhus 1 tahun penuh masuk tahun kedua. Nek sapi 2 tahun penuh masuk tahun ketiga. Nek unta 4 tahun penuh masuk tahun kelima. Dan ini jarang yang punya ilmunya. Ning nek anggar ditekokke bakul mesti candakane poel pun sah gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada peluang bisnis besar di sini. Jadi ketika misalnya dengan kenal peternak sapi, peternak kambing yang dia punya ternak banyak, jangan kasih masukan, Mas gaweno kalung,
nganggo kayu triplek apa-apa itu cilik tulisan tanggal lahirnya dibor tapi nanti diukir ngoten niku. Lah mumpun nek wis gedhe umure kabarono aku tak goleke bakul. Niku orang Islam banyak sing nyari kayak gitu tapi ndak pernah ada. Sing enek ketemu bakul mesti karo bakul wis kon bayar. Akhirnya digowo. Makanya nanti ada masjid itu iurannya rata-rata dicocoknya karo wedhus. Begitu kambingnya 2,5 juta, wis sapi 3 juta ae ditambah sithik gitu kan. Ning pengennya nyari sapi metal sing gede, lemu, murah, betul enak. Nek digoleki metal, ya enak sing gede tapi ndak umurnya nggak nyampe. Gitu. Ada masjid yang cerita itu mesti dibelek, udah selesai. Takmire ya sentek kok dadakan ten bakule. Iki pas waktu umur piro Mas? 6 bulan. Kapan? Bar bodo Idul Fitri. Idul Fitri ke Idul Adha kan nggak nyampe 3 bulan. Kalau 3 bulan yang harus dengan usaha adalah mencari usianya masuk. Makanya iurannya mepet, jangan dipaksakan nyari kambing-kambing sapi-sapi yang gede itu metal, sama PO. Pak Prabowo PO ya 90 berapa juta gitu. Nah, jadi kan emang iurannya mepet, carikan itu sapi NTB, sapi Bali, atau kebo malah apa-apa. Itu sudah masuk. Gitu. Tangan dicarikan sapi-sapi yang kelasnya tadi loh, metal, Brahma, PO. Yo ketok gede Pak, tapi usianya nggak masuk. Artinya khawatirnya dengan sembelih tapi nggak sah. Sedikit lagi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga permasalahan yang meruncing di satu masjid itu sampai ramai, sampai geger gitu kan. Itu tentang boleh nggak menyembelih sapi betina. Nah maka hukum dalam kurban itu bisa dipakai di akikah, hukum dalam akikah bisa dipakai di dalam kurban. Nah maka Nabi SAW bersabda melalui Ummu Khurzin radhiyallahu anha diriwayatkan anil gulami syatani, akikah untuk anak laki-laki itu 2 kambing. Wa anil jariyati dan anak perempuan 1 kambing. Layadur hukum dukuron kamu au inasan, boleh betina ataupun jantan. Ini menjadi dalil nek iuran dengan mepet. Kontuku sapi Bali atau sapi NTB dengan buatan kerso atau golek ekomelan. Entene Brahman, entene metal, entene PO, entene sapi Jawa. Ning regane larang nek lanang, jenengan bisa membelikan betina. Ndak apa-apa. Karena usia ini krusial, nek sampai luput, khawatir ya cuma jadi sembelihan biasa nggak bernilai kurban kan emang gitu loh. Nah, kok delalah pas dibelah niku enten janine, maka sembelihan ibunya itu otomatis menyembelih anaknya. Nah, nek janine kemudian kerencalan, memang cekel mau belah meneh mboten apa-apa. Sehingga nek memang enten janine anggap wae niku bonus malah kencang dipedheti diguli malah pun ecok cempo gitu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pembukaan saya tentang kurban. Insya Allah minggu depan saya sampaikan materi tentang kurban.